Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu." Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun." Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Hari Sabat memang menjadi salah satu bahasan penting dalam Yudaisme maupun kekristenan. Terdapat banyak nilai teologis yang memengaruhi banyak aspek beriman, bukan hanya sesuatu yang konseptual, tetapi juga ke dalam kehidupan keseharian. Perintah untuk mengkhususkan hari Sabat dengan menghentikan seluruh aktivitas harian pun muncul dalam perikop ini. Umat Israel tidak dipersilakan untuk memungut roti mana pada hari Sabat, dan ini pun tidak akan memengaruhi kebutuhan mereka. Tuhan sedang memberikan sebuah pelajaran bahwa umat Israel tidak hanya membutuhkan roti mana untuk kebutuhan fisik mereka, tetapi mereka juga membutuhkan firman Tuhan untuk kebutuhan spiritualitasnya. Hal inilah yang tidak mampu dipahami oleh umat Israel hingga mereka memilih untuk melanggar firman Tuhan tersebut. Perilaku beberapa umat Israel dalam perikop ini cukup mudah untuk dianggap sebagai sebuah kebebalan di hadapan Tuhan. Mungkin saja ada di antara kita yang menyayangkan tindakan mereka karena melawan perintah Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan jaminan tentang makanan mereka selama hari Sabat, meski roti mana tidak akan muncul pada hari tersebut. Tuhan sudah memastikan bahwa kebutuhan mereka akan tetap terpenuhi, sehingga mereka tidak akan kelaparan. Namun toh ternyata tetap ada beberapa orang Israel yang berusaha mencari roti yang justru menimbulkan kegeraman pada Tuhan. Bersamaan dengan pengalaman bangsa Israel tersebut, bukankah kita juga sangat mudah untuk melakukan kesalahan yang serupa? Sahabat Alkitab, kita perlu merendahkan hati untuk mengakui betapa mudahnya kita meragukan firman Tuhan atas pertimbangan dan pemikiran manusiawi. Seringkali kecemasan, kekhawatiran, dan logika yang dihasilkan dengan tergesa-gesa justru membuat kita melawan perintah Tuhan. Bahkan tidak jarang berkat yang sedang kita dapatkan justru berubah menjadi perangkap bagi iman kita akibat ketidakmampuan kita dalam menempatkan firman Tuhan sebagai bahan utama dalam menjalani kehidupan. Hal ini juga berlaku sebagai pengingat bagi setiap kita yang mulai kehilangan waktu untuk menikmati firman Tuhan karena merasa terlalu sibuk dengan aktivitas pekerjaan dan sebagainya. Jadi, jangan pernah lupakan firman Tuhan, meski apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami, bentuklah hati dan pikiran kami untuk memiliki ketulusan dan fokus agar hati dan pikiran kami tetap terarah hanya kepada Tuhan. Tidak jarang kami terlalu cemas dan logika kami biarkan berjalan dengan liar. Sehingga kami justru, entah sadar maupun tidak,
meragukan kuasa dan peran Tuhan dalam kehidupan kami. Padahal terlalu banyak Tuhan, berbagai hal yang telah Tuhan lakukan untuk kami. Mampukan kami untuk terus menyadarinya. Mampukan kami untuk hanya berserah dalam ketulusan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.